Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi apabila kita sholat dengan bertayamum, sebaiknya waktu sholat sudah masuk terlebih dahulu, baru kita bertayamum. Jika belum masuk waktu sholat, terus kita bertayamum, maka tayamum kita tidak bisa digunakan untuk sholat. Kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat. Sementara itu waktu sholat sudah masuk. Jadi karena kita susah mencari air, sudah usaha untuk mencari air tapi tidak mendapatkannya, sementara waktu sholat sudah masuk, maka kita boleh bertayamum. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Jadi kita harus mencari tempat di mana ada debu atau tanah yang menempel, tetapi tempat itu bersih dan suci. Jangan kita mencari debu di dekat kandang ayam dan lain sebagainya, itu namanya tempat yang tidak suci. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan najis. Sebelum kita tayamum, apabila ada di bagian tayamum kita ada tertempel najis, misalnya di lengan ada kotoran cicak, harus dihilangkan dulu kotoran cicaknya, baru kita bisa bertayamum. Tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok, kaca atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan bismillah dan niat seperti berikut. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Saya atau aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Niat tersebut di atas apabila ingin mengerjakan sholat. Jadi kalau kita akan menggunakan tayamum untuk selain sholat, niatnya berbeda, misalnya membaca Al-Quran atau lainnya, maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuci. Jadi untuk tayamum itu sekali tayamum hanya untuk digunakan beribadah wajib satu kali, tapi bisa digunakan untuk beribadah sunnah berkali-kali dan bermacam-macam ibadah sunnah. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah, baik yang tipis maupun tebal. Dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah, dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan, sehingga meratakan debu di wajah cukup mengandalkan dugaan yang kuat. Jadi tidak seperti wudhu, saat mengusap wajah hanya satu arah dari atas ke bawah, yang penting merata. Selanjutnya bagian tangan. Sementara lepaskan cincin bila ada di jarimu. Jadi kalau yang perempuan biasa pakai cincin, lepaskan dulu cincinnya dan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Cari tempat yang beda dari tempat yang tadi ambil untuk mengusap muka. Nah, kali ini jari tangan ditenggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Rapatkan jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Nah, ini bisa nanti dilihat dan disimak di videonya. Kemudian selanjutnya telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku, kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali. Jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Kemudian pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. Setelah tayamum, dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti hal doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh.
Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikan-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikan-Mu aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Untuk lebih bisa memahami tata cara tayamum, mari kita simak video berikut.